Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Pemirsa TV yang semoga Allah rahmati dan diberkahi. Pada kesempatan kali ini kita akan discuss bincang santai, dan insya Allah ini jadi ilmu yang manfaat nantinya, dimana kita akan berbicara langsung dengan Mas Jarod. Ya, mungkin yang sering mengetahui Darus Sholihin, nah, ada kontak yang biasanya kami sebar dengan mempunyai kontak Mas Jarod. Nah ini ya, kita akan bicara langsung. Beliau dekat dengan Darus Sholihin, tempat tinggal beliau, dan memang punya program-program yang istimewa dengan salah satu ya yayasan ya dengan nama Cahaya Insani. Dan beliau termasuk petani juga, dan sesuai dengan nama yang ada di bajunya, kaosnya, petani itu keren. Nah itu sudah menunjukkan bagaimana aktivitas beliau ya sebagai petani, tapi ini petani di era milenial 4.0 yang tentu saja punya program-program yang istimewa ya, dengan memperhatikan zaman dan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang ada ya. Beliau bergerak di ini dengan warga sawah, dusun sawah, desa Giri Sekar, kecamatan Panggang, Gunung Kidul. Ada yayasan bergerak di sini namanya Cahaya Insani. Nah kita sapa dulu Mas Jarod sambil diskusi bincang santai dengan beliau ya. Assalamualaikum Mas Jarod. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana, wabarakatuh. sehat ya? Oh, alhamdulillah. Ustaz. Gimana petani keren ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap keren terus. Amin. Jenggotnya aja keren sekali. Nah ini tentang Cahaya Insani. Nanti saya banyak tanya nih tentang Cahaya Insani nih Mas Jarod. Iya. Apa sih itu Cahaya Insani? Kenapa disebut cahaya terus ada insaninya? Nah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi seperti yang disebutkan tadi sama Ustadz, Cahaya Insani itu sebuah perkumpulan sebenarnya, karena kita belum ada akta notaris. Perkumpulan, oh berarti masih proses ya? Belum ke yayasan, karena secara izinnya majelis taklim. Oh, majelis taklim. Majelis taklim Cahaya Insani. RT, padukuhan, desa. Padukuhan. Baik. Kenapa itu disebut cahaya terus insani? Karena emang berawal dari sebuah masalah ya. Cahaya Insani itu keluar atau ada masalah muncul, dulu baru dia muncul karena ada masalah, dan harapan terbesarnya dari nama ini sesuai dengan apa yang kita kerjakan, memberikan cahaya. Ya betul, kepada untuk orang lain. Insan. Ya, khususnya masalah riba. Masalah riba. Ya betul. Ini masalah yang ada di padukuhan sawah. Betul. Dan hampir di seluruh Indonesia kayaknya. Iya. Tapi kan ini geraknya dari sawah dulu. Betul, ya. Nah terus ini bukan diambil dari nama pengurus ya? Kan ada Bu siapa itu? Itu Bu Cahya, namanya Cahyani. Ini kayaknya Bu Cahya ini nama Cahya ini. Beliau sekretaris. Beliau sekretaris, iya, ya Bu Guru ya, iya. Dan kepala sekolah juga. Iya betul. Terus berdirinya sejak kapan nih Mas Jarod? Masalahnya sudah lama, tapi berdirinya baru. Iya betul. Tepatnya itu tanggal 13 April 2018. Baru 2 tahun. Sudah 2 tahun. 2 tahun lebih, 2,5. Tapi masalah problem di sawah itu kan ini sudah lama sekali ya. Sudah lama, bahkan. Tapi sebelum Cahaya Insani paling sudah ada sebelumnya, jadi kan buat program-program juga. Belum pernah. Cuman ya paling ada lewat kajian, lewat seperti itu. Dikasih tahu lewat kajian-kajian. Belum praktek ke lapangan. Kalau ini kan sifatnya kita langsung memberi tahu ilmu, kemudian kita praktekkan. Baik. Berarti kalau yang mengurus sendiri? Insya Allah saya dan teman-teman pengurus. Jadi kan ketuanya? Iya. Terus Bu Cahya itu sekretaris? Iya, sama istri Bu Yeni. Bu Yeni jadi apa? Sekretaris juga. Sekretaris juga. Bendahara ada juga? Bendaharanya Mas Tanto sama Mas Dodo. Pak Duku jadi apa? Pak Duku pembina sama pembina Pak atas Sudidi, ya. Terus yang di lainnya warga? Teman-teman itu hampir rata-rata jomblo semua itu ya pengurusnya. Masih muda-muda. Jomblo ya, mudah-mudahan segera dapat jodoh. Amin. Ya. Terus mereka yang jomblo-jomblo tadi apa tugasnya? Ada yang di lapangan itu macam-macam, di humas, perlengkapan. Oh, punya anak muda lah biar mereka ada gawean misalnya kerjaan bermanfaat ya. Iya, salah satu program kita misalnya Jumat Berkah, itu kita ada paket setiap Jumat yang kita kasih, itu kan mereka juga yang bagikan gitu. Dari kas yang masuk.
Tapi ini untuk warga sawah, sawah ada 4 RT ya? 8. Oh 8. Oh tapi yang di selatan 4. Iya, selatan 4. Ini untuk yang 8 semua. RT ini atau? Semua 8 RT? Iya. Oh berarti memang program bisa jadi program padukuannya Pak Duku juga ya? Bisa. Nah itu jadi programnya Pak Duku Iya, berarti? bahkan perlombaan ikut. Dilombakan. Dilombakan pernah? Iya. Di sini sawah juara 1 waktu itu. Program apa itu juaranya? Ya ekonomi ini. Ekonomi ini ya? Betul. Nah dulu, baik, tadi pengurusnya sudah. Terus bergeraknya di bidang apa nih Mas Jarod? Top pergerakannya paling atas ya di riba, pengentasan riba. Pengentasan riba wujudnya apa? Nah, terus di kaki-kakinya banyak itu petani. Misalnya petani keren, pedagang, keterampilan, kerajinan. Berarti ada petani, ada pedagang. Petani apa yang ditanam? Petani itu kalau yang jangka pendeknya sayur dan buah sama toga, tanaman obat keluarga. Nah, terus kalau yang pedagang? jangka panjang, kalau pedagang kita kasih modal tanpa bunga itu dari dana itu, terus mereka bikin warung-warung. Kan sekarang jenengan kalau lewat sawah banyak warung kan. Semenjak ada Cahaya Insani itu warung. Iya warung ada. Lebih banyak gitu. Sebelahnya Busri depan di kiri ada buah, kesana lagi ada ya. Betul. Lebih banyak sekarang. Lebih banyak sekarang. Ya karena kita emang fasilitasi modal tanpa bunga dengan pengembalian sedapatnya, semampunya gitu. Tapi yang penting dia ada pengembalian. Iya betul. Terus dananya itu ngumpulnya dari warga. Masyarakat. Dari masyarakat. Setiap malam Sabtu. Dikelola. Iya betul. Terus nanti mereka pinjem. Betul. Kan Ustadz pernah ngasih juga. Iya dari DS pernah kasih ya. Iya. Terus mereka nanti manfaatin itu. Nanti setiap pertemuan malam Sabtu tadi kembalikan, nyicil. Iya. Terus ada yang infak juga di situ. Ada juga infak lagi. Pengusaha yang berhasil masa mau infak sedikit kan nggak mungkin. Oh dia berarti yang sudah berhasil dia infak lagi. Iya, Nanti betul. uang infaknya ini diputar lagi. Putar lagi. Bentar, tadi pedagang sudah, petani, terus apa lagi? Pengrajin. Pengrajin apa bentuknya? Sapu itu. Sapu lidi. Tadinya nggak ada itu sapu lidi. Sekarang ada sapu Siapa lidi. yang buat itu? Di Simbah ada Simbah Kartilah namanya. Cuman skala kecil, cuman untuk wilayah sawah aja. Terus dia jual Di perkumpulan. Bahannya apa? Anu kelapa. Di situ juga? Iya. Dari sawah juga? Iya. Terus dia olah sendiri, dia jual cuman dia manual aja. Terus dia jual ke anggota. kasih masuk ke warung-warung? Ke anggota aja dulu sebenarnya. Oh, ke anggota dulu. Belum mampu karena beliau udah sepuh sebenarnya, udah kalau dibilang untuk kerja keras udah sulit. Masya Allah, Masya Allah. Dia punya inisiatif dari mana sampai mikir Ya dari kita. sapu tadi? Dari kita juga. Dari Atau dia Cahaya inisiatif aja. sendiri terus? Enggak, beliau nggak punya pekerjaan. Cuman di ladang kan. Tapi karena sudah tua tadi, dari teman-teman punya ide seperti itu. Buat bikin sapu aja. Nanti jual ke kita, Iya, kita nanti beli. jual ke kita, bisa nanti warung-warung sekitar juga kalau misalnya kapasitasnya udah besar kan bisa kita yang nyiapin dari situ. Berarti ada pengrajin, sudah 3 nih, ada lagi. Sementara saya ingat saya kayak ini. Tapi yang tadi yang pertanian tadi apa saja? Pertanian yang jangka pendek itu sayur, buah, yang sudah bergerak itu sayur, buah. Kemudian yang jangka panjangnya itu kita sedang membuat program pembibitan alpukat. Pembibitan alpukat. Iya, Jadi ini pembibitan dan produksi. Pembibitan dan produksi. Jadi ada bibitnya. Ya, kita bikin Bibit. Kemudian Orang ada bisa yang beli bibit ditanam, juga berarti? ya orang bisa beli bibit, nanti kita produksi buah juga. Ini pertama dan satu-satunya nih kayaknya. Itu di mana tempatnya? Di sawah juga. Sebelah mananya Di Balai Duku? sebelah baratnya Balai Dusun. Sebelah Itu kan ada baratnya tanah kas. Tanah kas Kita desa. pakai tanah kas desa. Diizinkan sama Pak Lurah ya? Iya, terus kantor sekretariatnya kan sekarang di tanah keluarganya Pak Dukuh yang sebelah barat lagi. Itu ada tanah dari keluarga Pak Dukuh yang kita pakai itu. Itu sekretariat Cahaya Insani. Nanti kita jadikan sekretariat Cahaya Insani. Kita lagi berbenah. Nah, terus kendalanya kan air yang tadi avokat tadi. Iya, betul. Terus airnya dari? Kalau untuk pembibitan sih, ini kemarin kita ada pelatihan dengan sistem gimana efektivitas atau efisiensi air sekalipun di musim kemarau untuk alpukat itu ada dari botol air mineral itu ditanam di dalam tanah, itu siramnya cuma seminggu sekali. Sepenuh botol itu cuma untuk seminggu sekali kita siramnya. Jadi kita nggak butuh banyak air nantinya. Jadi botol tadi Dilubangin di ujung-ujungnya ya, terus masuk di situ. Iya, terus ditutup. Jadi tidak terjadi penguapan.
Air benar-benar langsung diambil akarnya. Nanti mengikuti daun. Selebar daun, botol ditanam di bawah daun itu. Karena ujung akar kan yang ambil sari Di makan. bagian samping-samping botol ada lubang-lubangnya. Iya, betul. Samping ada 2, di bawah ada 2. Itu seminggu aja. Seminggu isi. Jadi masukin air di botol Iya, itu, iya. biarin aja. Iya. Seminggu baru isi lagi. Iya, betul. Bahkan untuk pemupukan organik pun nanti kotoran itu kita rendam. Kotoran apa? Kotoran sapi maupun kambing itu direndam Iya, dalam jadi punya warga juga ya? Iya, direndam dalam drum pakai air. Nanti sarinya airnya itu aja yang diambil, masukkan ke botol. Jadi nggak perlu kita mupuk seperti itu. Oh, masukin di botol aja. Botolnya itu pas di batangnya, di akarnya. Mengikuti akar. Mengikuti Semakin akar. besar pohon dia semakin menjauh. Mengikuti daun, lebar daun. Misalnya daunnya sampai 1 meter ya kita tanam di sana 1 meter. Akarnya kemungkinan di sana. Oh, gitu ya. Iya, itu sistem paling terbaru dan paling murah lah, paling murah menurut kami karena 1 botol mungkin 1,5 liter kan itu. Berarti ada pelatihan dengan yang pihak lain. Ah iya betul, kemarin memang kita ada pelatihan. Iya betul, kita malah Dari mana aja disarankan kemarin tuh sebenarnya dosen beliau, tapi dosen olahraga, tapi spesialis di menyambung alpukat. Beliau mau tukar ilmu, mau kerjasama juga. Bahkan beliau menyarankan kalau bisa nanti kalau kalian sudah punya kebun alpukat kerjasama sama UGM. Wah, kebetulan ini diajak live Ustadz. Ustadz kan alumni UGM. Nanti bisa ajak teman-teman ke sini. Supaya katanya kalau UGM itu dari mulai pembibitan sampai pangsa pasar mereka punya. Gitu. Nanti mau diapakan. Sekarang sudah berapa pohon alpukatnya? Kalau yang kita sebar ke masyarakat itu kan satu rumah kita kasih satu. Oh, berarti ada yang di belakang balai dusun, ada lagi di Iya, rumah-rumah. kalau yang di rumah warga kita sudah program 1 tahun lebih. Maksudnya udah mau 2 tahun kita kasihnya ini. 2 tahun yang lalu. Sudah pernah panen? Belum pernah, masih kecil-kecil kan. Berapa lama itu baru panennya? Kalau dari kecil bisa 4 sampai 5 tahun. Kalau yang sudah gede itu 1 sampai 2 tahun udah panen. Oh, kalau yang gede sudah 4 tahun jalan, terus 1 tahun tiap tahun berarti ada panennya. Iya, betul. Itu kita sudah yang ke warga itu udah 150 hampir 200-an pohon. Nah, terus nanti kalau ini berarti masih 2 tahun lagi kayaknya ya. Iya, Nah, kemungkinan. pemasarannya gimana? Nah, itu yang kita ini kemarin waktu studi banding di Ambarawa, itu beliau bilang yang ngasih kita studi banding, kalau sekiranya kamu panen berapa ton pun nanti tinggal calling saya ambil atau kamu antar. Jadi emang kita sudah ada beberapa kerjasama. Kalau pasarkan sendiri gimana? Bisa saja, bebas. Ke toko-toko buah di Gunung Kidul Bisa, ya? ya emang programnya seperti itu. Gunung Kidul produknya nggak keluar, produk keluar nggak Iya. masuk. Itu Jadi cita-cita kita kami. Gunung Kidul itu kelola ini sendiri hasilnya Betul. gitu. Telo ya harusnya kelola sendiri Iya, baru betul. buat kasih keluar. Jangan yang lain kelola baru masukin sini harganya lebih mahal. Nah kemarin ini sempat petani kita panen melon, tapi kan harganya turun. Anjlok ya? Anjlok. Pas pandemi ini maksudnya? Iya betul. Baru belum lama itu. Beliau panen melon tuh hampir 1 ton sebenarnya. Terus kita pasarkan sendiri. Ya alhamdulillah harganya bisa di atas yang harusnya gitu. Kalau dari itu mungkin 5.000 kita bisa ambil 6.000 gitu. Kan lumayan. Masya Allah, Masya Allah. Nah terus tadi kan tujuannya ya usaha-usaha tadi itu pertanian, ada pedagang juga, warung-warung tadi ya. Iya. Terus ada pengrajin. Kan tujuannya tadi ingin memberantas riba tadi kan yang tujuannya Betul. Cahaya Insani kan karena Iya. problem yang ada di masyarakat dan bahkan ini mungkin di tempat yang lainnya lebih banyak lagi sebenarnya. Iya. Nah, berarti selama ini ada edukasi ke warga tentang bahaya riba. Betul. Termasuk dulu saya pernah ngisi itu yang Iya, di Taman Minda kan. betul. Berarti sudah bergerak untuk memberantas riba tadi kan mereka sedekah. Sedekah dari jadi iuran warga sendiri. Iya. Berarti tadi ada yang untuk usaha. Betul. Ada juga mereka pinjam untuk nutup utang ribanya. Ada juga. Ada yang skala kita mampu, ada yang sifatnya pembebasan itu ada. Yang skala kita mampu loh, Tat. Misalnya Itu gimana caranya? Tadi dari kas itu diambil. iya, dari kas diambil kita bebaskan. Emang kita Bebaskan semuanya. bebaskan? Iya, Baik. skala kecil. Skala Makanya saya kecil. bilang skala Oh, berarti kecil. semampunya. Iya, kalau kira-kira mampu kan kita kemarin ada Dia pinjam apa bebaskan? Kan kita kasih dia kita uang. kita take over. Take over. Dari Oh, dia pindah riba ke tidak Cahaya riba. Insani saja Iya, betul. untuk lunasi. Betul. Emang kita kemarin itu kelebihannya saya Insani.
itu ada kuesioner. Kita sebar kuesioner kepada anggota untuk jujur tentang utangnya di mana. Oh, berarti jumlah- tahu warga Iya, ini utang kita utangnya tahu. berapa. Tapi kan sifatnya kan ini Oh, jadi rahasia. nggak perlu yang lain tahu. Nggak perlu. Cukup jadi pengurus saja. Iya, lah. pengurus saja Tanya yang tahu. segini. Ya, nanti yang kira-kira tercover kita take over. Kalau misalnya belum ya kita serahkan sama Allah, nanti mungkin ada yang bisa mengcover itu. Mudah-mudahan sih harapan kami. Iya. Terus berarti ada kan yang sudah selesai mungkin dari masalah utang ada. Ada emang yang warga yang emang benar-benar selesai ketika beliau punya masalah, kemudian Cahaya Insani muncul. Tapi mungkin emang nggak sepenuhnya dari Cahaya Insani sih, maksudnya. Tapi edukasi dari kami tentang seperti yang disebutkan Ustaz di buku itu Taubat dari Utang Riba, bahwa salah satu solusi pertama itu kan jual aset. Oh, dia jual asetnya mungkin ya. Ya, tapi kan melalui edukasi itu Ya intinya dia bangun kesadaran dia lah. Saya harus segera lunasi utang. Iya, Saya harus jual aset saya. Saya punya aset. Saya ingin bebas segera gitu. Iya, Akhirnya dia jual berakhir berarti utangnya. Alhamdulillah berakhir, bahkan tadinya sampai rumah itu, Pak. Rumahnya itu kejual. Dia bingung mau tinggal di mana. Tapi sekarang udah bisa bikin rumah lagi, baru lebih bagus lagi. Oh, ini utang yang riba. saya tahu yang ada Iya, rumah itu. iya, Oh, itu betul. sudah punya rumah baru lagi. Iya, lebih bagus rumahnya yang baru daripada yang lama gitu. Apa usahanya kalau gitu setelah itu? Ya laundry, dia buka laundry yang istrinya. Kalau yang suaminya kebetulan ikut jenengan di Ambon itu kemarin kerja. Oh iya, terus udah pulang ya. Ya sudah, alhamdulillah. Terus sudah dia bangun rumah itu ya. Iya, betul. Oh, bahagia sekali itu. Itu salah satunya. Itu kayaknya kita harus wawancara ya, tapi dengan suaminya aja. Nanti wawancara dia. Cuman kendalanya mungkin kalau suami nggak bisa ngomong orangnya. Ya Nggak bisa- datang aja Ya, lah, betul. gitu Insya Allah. tanya biasa Iya, gitu betul. ya. Iya. Nah, berarti itu sudah terbukti ya. Iya. Di samping itu kan warga akhirnya punya kesadaran, mungkin saya harus bebas riba, bahkan mungkin benci sekali kalau dengar kata riba gitu ya. Iya. Atau dengan bank pelecit, Iya. ada retri itu pokoknya masuk sawah sudah nggak boleh gitu ya. Iya, betul. Gitu kan? Itu tujuan kedepannya seperti itu. Sekalipun mungkin Karena sekarang rentenir ada yang masuk sawah nggak? masih ada kalau sekarang. Masih Tapi ya udah sifatnya udah sembunyi-sembunyi. Risih sendiri gitu. Diri sendiri. Iya. Karena warga sudah Kita pada nggak perlu anti balas. teriak-teriak, mereka yang risih sendiri Oh, gitu. gitu. Jadi sudah takut sendiri lah kalau Iya, masuk. Iya. Hmm. Yang warga pun emang masih ada yang Yang agak sulit untuk itu ya, Iya, tinggalkan masih ada- ya. Iya. Karena emang membuat Cahaya Insani itu bukan perkara yang mudah. Maksudnya gini, awalnya emang penuh dengan kebencian. Karena udah terlanjur mengakar ya, tadinya mengakar seperti itu, tiba-tiba kok ada perkumpulan seperti ini, mereka menganggapnya kita nggak boleh ngutang dong, gitu. Bahkan Boleh ngutang tapi ya iya, lihat dulu. bahkan dulu orang nangkapnya secara singkat kan, mereka tok gitu nangkap, ambil kesimpulan sampai mau di demo kan kita gara-gara itu. Cain sendirinya mau di Iya, demo. gara-gara, mau seorang mau utang nggak boleh. Iya kan ada Pak Duku juga, Pak Duku Iya. bisa jelaskan. Iya, betul. Berarti tadi intinya ada solusi inilah untuk warga, pokoknya masalah utamanya selesai. Berarti itu edukasi tiap malam Sabtu tadi. Iya, betul. Rutin sampai sekarang. Syaratnya itu ya. Selama pandemi belum. Oh, berarti warga ikut, termasuk Harus. juga Wajib. ada juga selain dari sawah kan? Ada. Mbah Soyo itu? Mbak Soyo dari Waru juga ada. Tapi kita mau bikin di Waru juga sih. Iya, mau kembangkan ke sana ya. Iya. Berarti Beberapa wilayah udah minta. beberapa wilayah itu sudah minta untuk ini. Tapi nggak kita ikuti. Tapi yang Waru itu yang ada yang mau kasih tanah untuk alpukat juga. Iya, betul. Nah, itu Itu mau contoh. dikembangkan di situ. Betul. Nanti pusatnya di sana, Pak. Pusat alpukatnya ini. Kenapa di sana? Untuk buahnya, Karena lahannya. produksinya. Karena lahannya. Produksinya pusatnya di sana, pembibitannya pusatnya di sawah. Oh, jadi bibit dibawa ke Waru. Iya, ditanam di sana yang Di Waru di mana itu Mas Yusuf beli? di dekat Pak Dukuh, Mantan. Mantan Pak Duku. Belum pernah kayaknya untuk ke sana. Ya, kalau Pak Duku barunya tahu saya Ke tempatnya. sana lagi ke utara. Masjid besar yang Masjid dia besar ke utara terus. Oh, ke utara lagi. Iya, udah dekat ini. Mbawon itu hutan rakyat, hutannya pemerintah. Oh. Jadi sekarang yang Cahaya Insani kembangkan lagi ke Waru. Insya Allah Dusun Waru. Insya Allah malam Selasa. Kita udah. Itu terlibat semuanya, Pak Ya, Duku, Pak Duku, terus Pak warga RT, Waru, tokoh, RT semuanya. Iya, sebelumnya emang saya minta dikumpulkan dulu Pak Duku, Pak RT dan tokoh dikumpulkan dulu baru saya mau hadir gitu. Kalau enggak saya nggak mau, kalau cuma beberapa orang. Terus tadi dana
selain dari warga, ada donatur lagi Beberapa mungkin, tapi emang pokoknya dari warga sih. dari warga. Jadi Tapi kesadaran kalau warga donatur sendiri. mungkin sifatnya untuk Jumat Berkah. Misalnya setiap Jumat mereka kirim 200.000, ya udah kita habiskan 200.000, 4 paket. Itu dari warga sendiri atau orang luar, orang sawah? Warga, ada juga dari teman kerja mungkin ya. Kalau misalnya yang Misalnya kerja di Wonosari, temennya itu kan ada. ngomong gitu ya. Iya. Terus ada dana masuk dimanfaatkan untuk Jumat Berkah bagi Ke di Masjid warga. Sawah. Di warga. Kalau cuma 4 paket ya langsung ke orang yang Oh, membutuhkan. langsung ke orang. Oh, jadi nggak mesti ke ini ya. Nggak dikumpulkan. Nggak, Enggak sholat Jumat, bukan untuk sholat Jumat. bukan. Kalau Tapi yang langsung ke warga. langsung ke warga. Oh, baik. Terus ada pengaruh dengan Darus Sholihin nggak? Ya sangat ya. Awal mula berdiri Jaya Insani ya dari Karena warga yang sana dengar ceramah terus kajian kena di sini, terus ya. terus dari buku itu, terus maksudnya kita kan tahu ilmu dulu kan. Nah. Awalnya Terus akhirnya bergerak sendiri. iya betul. Ya kita harus bebas dari riba. Iya betul. Jenengan tahu sendiri kan, saya pengurus ketua pengurusnya aja kan. Seperti itu. Maksudnya berarti ada pengaruh terbesarnya yang pertama ilmu. Kan ibu-ibu di sana kan ibu-ibunya terutama yang sepuh-sepuh itu kan ngaji Ngajinya di sini, ya malam betul. minggu kan langsung saya ngulang. Ya malam Kamis juga. Malam Kamis juga mereka pada berangkat. Nah, itu kan dengar-dengar terus. Iya. Akhirnya ini kita punya masalah besar yang Iya. harus selesaikan. Nah, berarti nanti Cahaya Insani ini mau bergerak cuma di Waru saja atau mau bergerak ke tempat yang lainnya lagi? Nek mimpi besarnya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Berarti bisa bantu, intinya dari mungkin ceritanya Gunung Kidul dulu lah. Iya. Kan jamaah Darus Sholihin kan banyak sekali. Iya. Betul. Kalau mereka dengar video ini juga, Insya Allah. Iya. termasuk jamaah-jamaah kan pada tahu. Betul, ya. Ini Ada kayaknya, 18 kecamatan. Kayaknya 18 kecamatan di Gunung Kidul ini nanti yang sana adopsi lagi Iya, betul. di Lipa, Harapannya seperti Ngawen, Karangmojo, Ponjong, Betul. Rongkop sana, Iya. ya kan jamaah-jamaah ada di Giri Insya Subuh, Allah. pada tahu kayak gini, mudah-mudahan bisa ini juga ya, Iya, dan betul. saya insani siap menularkan ke sana. Insya Allah siap. Itu tanpa ini ya, kayaknya mungkin nggak mengikat, tapi cuma Nggak ada. mereka Nggak ada jalani ikatan. program aja. Iya, mereka bikin sendiri, manajemen sendiri. Cuman mungkin karena sifatnya segunung kidul ya, satu wilayah. Kita insya Allah untuk ekonomi kan kita memanfaatkan. Jadi misalnya ini ada linknya, tuh. Kita bikin link aja, nggak usah pakai ikatan. Jadi misalnya Cahaya Insani Rongkop, Cahaya Insani Lipar dan lain-lain kita sudah punya link. Nanti ada topnya di Cahaya Insani sini, Giri Ya, Sekar, di Giri Panggang. Sekar, di sawah, Iya. pusatnya. Terus mereka nanti dengan pusatnya ini apa? Mereka Hubungannya? cuman ini aja. Misalnya ada panen di Rongkop. Misalnya di Rongkop ada panen semangka. Alpukat lah, Iya. alpukat di sana. Iya, alpukat panen misalnya di sana. Semua kumpulkan ke sawah. Enggak perlu dikumpulkan. Cuman infonya aja bahwa di Infoin Rongkop aja. itu ada panen sekian ton. Nanti dari ini yang kita sebar. Supaya setiap pos-pos Cahaya Insani di seluruh Gunung Kidul itu ngambil itu. Jadi mereka akhirnya stok buah Diambil sendiri di Gunung Kidul, diambil sendiri nggak di perlu Gunung Kidul, keluar. terus Nggak salurkan perlu lagi di keluar. Gunung Nah, Kidul. Kemudian Gunung Kidul ternyata potensial untuk seluruh buah. Artinya kita bisa produksi sendiri, kita makan sendiri. Dipanggang. Nanti kalau misalnya terorganisir, itu misalnya ini kan per wilayah kita plotkan langsung. Kamu produksi ini, kamu produksi ini, kamu produksi ini. Nanti yang punya kamu dibeli di sini, punya kamu dibeli sini. Itu untuk Nah, itu percontohan harus buat. Harusnya Cahaya Insani punya toko buah besar. Insya Allah. gitu juga. Mimpi besarnya sih jangan cuma toko dong. Supermarket. Buah dan sayur. Kalau kan yang bos-bos besar di atas itu ya. Supermarket buah dan sayur. Bahkan kemarin ada teman dari Eco Farming itu terkait pupuk. Itu satu pupuk untuk semua. Itu mereka juga bergerak dalam hal riba. Kebetulan kok ketemu gitu. Ya coba kita cari lahan, kita cobakan, kita nanti kita presentasikan, maksudnya kita kita video, kita foto, kita dokumentasikan. Nanti buat presentasi ke seluruh petani Gunung Kidul bahwa sebenarnya ada pupuk yang simple tapi kualitasnya luar biasa gitu. Jadi kalau kita sudah pakai Kayak tadi yang jenengan cerita pupuknya itu. Iya betul. Kalau sudah pakai itu, insya Allah nggak perlu ada permainan lagi. Kan banyak permainan pupuk juga kan. Harga petani jadi keberatan di harga. Tengkulak tadi. Iya, betul. Nah kalau misalnya Cahaya Insani besar, terutama Ustadz punya teman-teman investor besar, ya mbok jangan disimpan di sana lah duitnya, simpan ke Cahaya Insani aja. Ya, jadi kembangkan masyarakat Iya, gitu ya. betul. Di Jadi sini kan- manfaat juga perkembangannya gitu. Iya. Saya dikasih 1 triliun juga nggak apa-apa, Tat.
banyak yang harus dituntaskan ini. Insya Allah nanti kan dengar video ini Iya, kan banyak orang-orang di Jakarta dan yang lainnya kan Nah. nanti mereka bisa bantu insya Allah. Insya Allah, Mudah-mudahan amin. mendengar video ini langsung. Nanti kita akan sebar insya Allah. Insya Allah. Baik, ini rasa cukup. Kayaknya nanti ada video berikutnya lagi nih. Insya Allah. Nanti tentang harus saya turun ke sawah langsung. Insya Allah. Kemudian kita dialog dengan warga. Warga ya. Mungkin ya Sama satu waktu petani saya ke juga. malam Sabtu kayaknya itu harusnya. Ya nanti sama petaninya kan, kenapa kita sebut petani keren? Karena kita anak-anak muda semua petaninya. Emang sengaja saya bikin anak-anak muda. Ya, Bahkan yang ada yang sarjana itu. Sarjana ekonomi saya suruh jadi petani. Dan dia udah maju tuh kemarin. Mas saya udah dapat ini dua lokasi gitu, Mas. Anaknya sebenarnya sultan, dia termasuk anak orang kaya di sawah ini. Karena orang tuanya kaya raya. Sultan sawah. Sultan sawah dia. Tapi sarjana lagi. Kamu mau ngapain? Mau kerja juga susah kan? Jadi petani aja. Petani keren itu luar biasa. Siap Mas. Dia udah bikin lahan dia, udah nanam, udah laporan kemarin kirim video. Mas, aku udah bikin 2 Ya, lahan. itu nanti diwawancarai lagi. Nah, ini sultan padahal tapi jadi petani gitu. Itu sultan sawah padahal. Insya Allah, ya. Baik pemirsa, ini sekilas walaupun singkat, ya ini masih banyak cerita di balik itu. Dan insya Allah akan berlanjut lagi karena kita inginkan dengan Darussulim dan Cahaya Insani nanti akan bekerja sama. Mudah-mudahan ini akan tertular juga ke jamaah Darussulim yang sudah biasa rutin ngaji di sini dan bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka yang ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang mendengar juga bisa mencontoh ini, bisa nanti belajar juga langsung ke Cahaya Insani yang ada di Dusun Sawah, Desa Gerisekar, Panggang, Gunung Kidul, dan bisa mengambil ilmu-ilmu di situ dan tularkan juga di daerah yang lain. Saya yakin semua punya masalah, problem yang sama, bahkan mungkin lebih parah. Nah, kalau kita memikirkan seperti ini kan, kita bisa tawarkan solusi. Ya, mulai dari yang memikirkan mungkin kepala desanya, bapak dukunya, pak RT-nya, kemudian tularkan kepada masyarakat yang ada. Amin. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa subscribe channel Romeso TV dan terus ikuti video-video manfaat yang lainnya. Allah ibarik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.